Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi Bedah Fakta bareng kita. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang, wah, legendaris banget deh di Asia Tenggara. Apalagi di Indonesia. Yup, Eurycoma longifolia, atau sebutan akrabnya, pasak bumi. Oke, kita langsung selami aja ya. Kita bakal singkirin dulu tuh reputasi-reputasi klisenya dan benar-benar ngelihat keajaiban medis apa sih yang sebenarnya disembunyiin sama tanaman ini. Coba jujur deh, apa yang langsung terlintas di pikiran kalian pas dengar kata pasak bumi? Pasti langsung mikir ke arah, ya obat peningkat vitalitas pria tradisional kan? Kalau iya, tenang aja, kalian gak sendirian kok. Hampir semua orang mandang tanaman ini murni cuma sebagai obat kuat aja. Tapi, gimana kalau saya bilang, tanaman ini sebenarnya punya potensi kesehatan yang jauh-jauh lebih besar daripada sekadar mitos di pinggir jalan. Ini lumayan lucu sih kalau kita bandingin. Di satu sisi, ada stereotip budaya yang udah mengakar banget kalau ini tuh obat kuat pria yang ajaib. Tapi di sisi lain, sains modern ngelihatnya beda banget. Buat para ilmuwan, pasak bumi itu ibarat pusat tenaga biokimia yang sangat kompleks. Dari berbagai riset lembaga kesehatan dan kehutanan, tanaman liar yang tumbuhnya lambat banget di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan ini ternyata full sama senyawa bioaktif yang luar biasa. Jadi, kita udah nggak ngomongin mitos lagi nih, kita bener-bener ngomongin sains murni. Tapi, oke deh, mari kita kasih apresiasi dulu ke mitosnya. Karena ya stereotip itu nggak mungkin muncul tanpa alasan kan? Dan angka 37% ini, gila banget sih. Di tahun 2013, jurnal dari International Society of Sports and Nutrition ngerilis penelitian yang ngebuktiin kalau ekstrak tanaman ini emang beneran bisa naikin kadar hormon testosteron di tubuh sampai 37%. Jadi ya reputasinya soal nambah gairah dan stamina pria itu bukannya omong kosong, itu valid dan teruji klinis. Terus, gimana sih cara kerjanya di dalam tubuh? Well, ini bukan sulap ya. Prosesnya lumayan rapi dan masuk akal secara biokimia. Pertama, ada enzim khusus namanya euripeptides di dalam pasak bumi yang jadi aktif pas kita konsumsi. Terus yang kedua, nah ini pentingnya, dia nggak memompa hormon buatan dari luar gitu aja. Alih-alih maksa, enzim ini justru ngelepasin testosteron yang masih terikat sama globulin di dalam darah kita. Hasil akhirnya, kadar hormon kita balik lagi ke tingkat normal, secara alami dan pastinya aman banget. Jadi intinya, tanaman ini tuh cuma ngoptimasi apa yang udah ada di dalam tubuh kita, bukan nyekokin zat sintetis yang aneh-aneh. Nah, masuk ke bagian yang bener-bener bikin kagum. Profil kimiawinya. Pasak bumi ini secara harfiah kayak apotek alami berjalan. Kita punya senyawa kentin yang tugasnya ngehambat sel kanker. Terus ada eurikomanon, senyawa ini udah diteliti sama Fakultas Kedokteran UGM dan terbukti bisa ngelawan parasit penyebab malaria. Belum lagi kuasinoid, si anti leukemia dan pereda demam yang bahkan punya prospek sebagai penghambat virus HIV. Dan pastinya ada etanol yang bikin dia terkenal sebagai afrodisiak alias peningkat gairah. Bayangin, tiap-tiap senyawa ini punya tugas medis spesifik yang kerjanya benar-benar totalitas. Tapi eits, tunggu dulu. Khasiatnya nggak cuma berhenti di fisik loh. Pasak bumi ini ternyata punya efek ke psikologis kita yang, wah, di luar dugaan sih. Riset nunjukin kalau orang yang konsumsi ekstrak pasak bumi itu bisa jadi 11% lebih tenang, 12% lebih jago ngontrol amarah, dan yang paling keren, rasa percaya dirinya naik sampai 15%. Kok bisa? Karena dia ngebantu banget nurunin hormon stres kortisol. Bayangin aja, akar tanaman liar yang nggak cuma bikin badan fit, tapi juga bikin pikiran lebih kalem. Oke, tarik napas dulu. Karena sekarang kita bakal putar balik persepsi kalian. Kita bakal masuk ke teritorio yang jarang banget, bener-bener jarang, diomongin orang. Kekuatan super tersembunyi dari pasak bumi sebenarnya adalah kesehatan wanita. Iya, kalian gak salah denger kok. Walaupun dari ujung ke ujung identik sama maskulinitas pria, khasiat tanaman ini buat kaum hawa itu sama fantastisnya. Kunci utamanya ada di kemampuannya buat ngestabilin sistem hormon. Buat para wanita yang lagi masuk fase menopause, herbal ini ngebantu banget ngatur kadar estrogen. Jadi keluhan-keluhan nyebelin kayak hot flashes atau rasa panas yang tiba-tiba muncul plus mood swing itu bisa berkurang drastis. Belum lagi, senyawa alkaloid dan kuasinoid di dalamnya itu kolaborasi bareng buat ngegagalin pergerakan sel kanker payudara. Luar biasa kan? Dan buat wanita muda, ini bisa ngoptimasi fungsi ovarium buat kesuburan, sekaligus jadi tonikum alami buat balikin energi abis melahirkan. Bener-bener tanaman serba bisa. Kalau kita tarik benang merahnya, semua manfaat luar biasa tadi itu bermuara di satu konsep penting, adaptogen. Pasak bumi ini bertindak sebagai adaptogen alami, baik buat pria maupun wanita. Maksudnya gini, dia membantu tubuh kita buat beradaptasi sama yang namanya stres.
Mau itu stres fisik karena kecapean kerja, atau stres mental karena kerjaan yang numpuk. Pernah ada riset selama sebulan penuh ke 63 orang dewasa, dan hasilnya, konsumsi ekstrak pasak bumi sukses nurunin kadar kortisol, si hormon stres itu di air liur mereka sampai 16%. Jadi, dia tuh nggak ngerangsang tubuh secara lebay, tapi justru narik tubuh kita balik ke titik seimbangnya. Sekarang coba kita bedah satu-satu anatomi tanaman ini. Biasanya kan, kita cuma dengar soal akarnya doang ya. Padahal aslinya, dari ujung akar sampai ke buah, literally nggak ada bagian yang sia-sia. Akarnya seperti yang kita tahu, buat demam dan stamina. Kulit batangnya, mantap banget buat ngeredain nyeri sendi atau ngendurin otot yang kaku. Daun mudanya, ampuh buat ngusir mual dan kram perut. Bunganya bisa nyegah diare. Terus buahnya yang kecil-kecil itu ternyata dipercaya bisa ngeblokir virus penyebab disentri. Jadi setiap inci dari pohon yang tingginya bisa nyampe 10 meter ini, semuanya adalah obat. Eits, tapi bentar, sebelum kalian buru-buru pengen coba pasak bumi, kita wajib bahas aturan mainnya dulu. Mentang-mentang alami bukan berarti bisa asal telan ya. Kalian boleh banget ngerebus atau nyeduh akarnya, tapi ingat, patuhin dosis hariannya, yaitu di kisaran 200-400 mg aja per hari. Dan yang paling dilarang nih, jangan pernah campur ini sama obat-obatan kimia, karena bisa memicu reaksi beracun. Terus, hindari minum langsung habis olahraga berat biar lambung nggak kaget. Satu lagi, nggak usah iseng nambahin gula atau madu. Rasa pahit dari si senyawa kuasinoid itu justru yang bawa khasiat. Kalau kalian ilangin pahitnya, ya sama aja kalian ngerusak manfaat medisnya. Nah, ini ada satu aturan yang super spesifik dan jujur saya juga lumayan kaget pas tahu. Peringatan keras ya, jangan pernah sekali-kali masukin teh atau rebusan pasak bumi yang masih panas ke dalam kulkas. Kenapa coba? Karena perubahan suhu yang drastis itu bakal ngancurin khasiat senyawanya dan itu cuma butuh waktu beberapa menit aja. Sayang banget kan? Cara paling benar adalah biarin aja dia dingin sendiri di suhu ruang. Habis itu baru deh langsung diminum. Idealnya sih nggak lebih dari 3 jam setelah selesai direbus. Jadi, kalau boleh saya tekanin lagi di sini, tulisan alami itu bukan berarti bebas dari risiko. Kalau kalian sampai overdosis, maksudnya ngonsumsi kebanyakan dan terus-terusan tanpa jeda, itu malah bisa berbalik jadi racun loh, dan bisa ngerusak organ vital kayak hati sama ginjal. Dan karena efeknya nendang banget ke pertumbuhan sel sama hormon, herbal ini sama sekali nggak dianjurkan buat anak-anak atau siapapun di bawah 18 tahun. Termasuk juga buat mereka yang lagi jalanin perawatan kanker hormonal. Pokoknya, pakai logika dan bijaksana itu kuncinya. Nggak kerasa ya, kita udah ngelewatin perjalanan yang lumayan ngebuka mata. Dari yang tadinya mikir, ini mah cuma mitos obat kuat bapak-bapak, sekarang kita jadi benar-benar kagum sama pusat biomedis alami yang terbukti secara sains ini. Pasak bumi itu adaptogen yang tangguh, pelindung tubuh, dan teman baik buat kesehatan pria maupun wanita. Nah sekarang, setelah semua mitosnya kita bongkar, dan faktanya udah jelas banget, pertanyaannya tinggal satu. Gimana caranya kalian bakal nerapin kebijaksanaan alam kuno ini ke gaya hidup sehat modern kalian secara aman dan bertanggung jawab? Terima kasih banyak udah gabung di sesi Bedah Fakta kali ini. Tetap sehat, tetap penasaran, dan sampai ketemu lagi di obrolan seru kita selanjutnya.